Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Sri Aryani Pendit, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Unmuh Jember. Video PPL saya kali ini mengambil judul pembiakan tanaman secara vegetatif. Yuk kita lihat videonya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran dasar-dasar agribisnis. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pembiakan generatif, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, biar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan yang kita lakukan nantinya biar berjalan lancar. Ya, coba suasana bisa bantu berdoanya ya. Oke, yuk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diampuni. Terima kasih. Silakan duduk ya. Oke. Kali ini Ibu akan absen dulu ya. Kita semua sudah komplit ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, semua masuk ya. Saya coba panggil satu persatu dulu. Dewa Gede Hendra? Ada. Dewa. Gusti Ngurah Andika? Ada Ibu. Komang Odi? Suarsana? Randy? Widyari? Bunga? Sukreni? Suryasa? Oke, good. Kita semua lengkap ya? Nah, sebelum kita mulai, Ibu juga mau melakukan, kita sepakat dulu untuk belajar saat ini, kalian tidak boleh ribut pada saat Ibu menerangkan di papan. Kemudian tidak ada yang saling membuka gadget sebelum saya persilahkan. Karena nanti ada waktu kita belajar mencari materi dari Google. Itu nanti saya persilahkan untuk membuka gadgetnya. Oke? Kita sepakat ya? Kesepakatannya tidak banyak. Ibu lihat ini tidak pada semangat. Senyumnya mana? Maskernya boleh dibuka biar kelihatan senyumnya. Oke, ayo kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Pagi. Sasajaya. Good, dah semangat ya. Oke. Hari ini Ibu melanjutkan pembelajaran kemarin tentang pembiakan tanaman secara vegetatif. Kita buka dulu materi yang ada di depan, kalian bisa lihat. Yang kita pelajari sekarang adalah tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Di sini kalian semua sudah kenal saya kan? Nama saya siapa? Ibu Niketut Sri Aryani Pendit. Oke, itu saya. Next. Nah, siap enggak? Sebelum mulai belajar, di rumah sudah ada buka-buka buku belum? Tapi buka buku tulis ya, enggak ada tulisannya ya. Ya, ini kita pretest dulu. Pretest 5 menit atau boleh saya tunjuk? Kalau ada yang bisa jawab? Pretest dulu, soalnya ada di depan. Kalian keluarkan buku tulis, alat tulis. Di sini ada 3 pertanyaan. Karena kita belajar tentang pembiakan tanaman secara vegetatif. Soal pertama, jelaskan pengertian dan prinsip pembiakan secara vegetatif. Jangan lupa diisi nama dan nomor absen ya. Yang kedua, sebutkan macam-macam pembiakan secara vegetatif. Yang ketiga, sebutkan keuntungan dan kerugian pembiakan secara vegetatif.
Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Baik, karena waktunya sudah 5 menit lewat ya. Ada yang sudah tahu jawabannya mungkin? Yang pertama, coba suasana. Ya, pembiakan secara vegetatif itu pembiakan tanaman atau tumbuhan yang tidak melalui perkawinan. Jadi kalau yang generatif itu kan ada laki dan perempuannya. Jadi yang vegetatif itu tanpa perkawinan. Biar lebih jelas, kalian bisa kumpul dulu tugasnya, pretestnya. Kumpul di masing-masing bangku, nanti saya ambil. Untuk bisa belajar lebih jelas, kita nonton video sebentar ya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam Bisa keadaan yang sehat. kecilin, dan Bud. semangat untuk Bisa dikecilin, menjalankan bentar. aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya sabuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Tanpa melalui perkawinan ya. Jadi langsung. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau Strawberry kita itu lihat merambat. dekat, pada daun terdapat sporanium. Itu paku. Jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Jadi di pohon paku itu, di baliknya itu ada biasanya bentol-bentol coklat. Nah itu adalah sporanya. Jadi paku itu, dia berkembang biaknya melalui itu, secara vegetatif melalui sporanya. Begitu juga lumut dan jamur. Jamur juga ada sporanya, mereka sporanya itu menyebar dan itulah yang akan menjadi tanaman baru. Jadi dari paku dengan spora, kemudian akan ada lagi perkawinan. Jadi di situ ada, kalian pernah lihat tanaman pisang? Nah, pisang itu dia Yang kedua tumbuhnya? adalah tunas. Nah, ini pisang. Pisang tumbuh dari tunas. Yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ya. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Coba. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3. Umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang bertumbuh
dan dari 30 tumbuh di menit dalam ntar tanah. tak kabarin ya, di Biasanya 30 menit mungkin digunakan ntar cut tanaman dulu, ntar untuk baru menyimpan cadangan mulai makanan. lagi ya, biar nggak putus. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan lengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar pinggang. Akar pinggang atau pinggang adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan. Ini nanti yang kita praktekkan. Dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar. Pohon min itu yang sama bisa merambat juga dia kan, merambat di ininya. Daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocok bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Bagian apa? Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman. Merunduk itu agar mengenai tanah stroberi. atau menundukkannya. Ini Kemudian min itu juga digunakan merunduk. oleh tanah. Min itu juga merunduk Contoh ya. tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Apel. Jadi ketika dirundukkan, Jadi dia bisa merunduk juga kan? Akar. Ya. Tapi kok Ketika apel? tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan Cangkok itu, kemudian dipisahkan cangkok atau stek. agar menjadi tanaman Cangkok yang atau baru. stek. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Oke.
Gimana, menarik enggak? Menarik videonya. Jadi pembiakan vegetatif apa yang kalian sering lihat? Cangkok. Ada yang sudah pernah mencangkok? Cangkok, stek, sambung itu vegetatif yang gimana? Pembiakan vegetatif yang buatan. Karena apa dia disebut buatan? Karena tanaman itu tidak bisa melakukan pembiakannya sendiri. Dia tidak bisa mesti ada manusia, mesti ada orang yang melakukan. Kalau yang satunya vegetatif alami, contohnya umbi lapis, terus tunas, apa lagi? Spora, itu pembiakan yang alami. Karena apa? Karena dia tidak perlu bantuannya kita, tidak perlu bantuannya manusia. Coba biar lebih jelas ya, kita lanjut lagi slide-nya. Jadi setelah kita menonton video lagi tadi, di sini adalah penjelasannya sedikit ya. Pembiakan vegetatif pada tanaman adalah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Jadi sudah bolak-balik kita kita pahami. Jadi perkembangbiakan di sini ada berapa? Ada berapa macam? Dua, yaitu bagus, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Coba contohnya yang alami. Suarsana coba dibaca, bisa kelihatan itu yang di depan? Pembiakan tanaman dengan tunas atau bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Tunas pada bagian bawah tanaman itu dan muncul di permukaan tanah. Berasal dari batang, benda, buah atau bunga yang betul. Kemudian tunas, contohnya apa tadi? Contohnya pisang, bambu. Ya, pisang, bambu, dan tebu itu masing-masing dari tunas, dari tanaman induknya yang kemudian tumbuh tunas, dan itu adalah perkembangbiakannya dengan tunas. Kemudian ada yang namanya tunas apa lagi? Adventif. Tunas adventif. Coba Widi bisa enggak baca? Bisa. Tunas adventif mirip dengan tunas biasa. Namun tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan dari daun. Contohnya cocor bebek. Iya. Kalian di sini siapa yang punya tanaman cocor bebek di rumah? Enggak ada? Tapi itu tanaman dulu ya, gampang sekali tumbuhnya. Gampang berkembang biak. Ada kegunaannya cocor bebek? Untuk apa biasanya? Lebih banyak untuk tanaman hias. Ya. Next, yang tadi jelas tuh di video. Yang dari spora. Coba, Cinta. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan Untuk menyebarkan penyebaran tumbuhan. berpembuluh tidak berbiji. Ya, biasa memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya paku dan lumut. Ya, betul. Next, umbi lapis ini yang sering biasa orang hotel pasti sering pakai, restoran pasti sering pakai, yaitu umbi lapis. Contohnya umbi lapis itu apa saja? Bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ada bawang apa lagi? Bawang-bawangan itu yang punya lapis ya, makanya itu yang punya umbi lapis. Jadi dari masing-masing umbi lapisnya itu akan tumbuh tunas baru, dari sana berkembang biaknya. Ya. Kemudian itu perkembangbiakan tanaman secara alami. Nah, ini tadi yang berkembang biaknya secara buatan, yaitu stek batang, okulasi. Okulasi itu semua juga dari batang, cuma cara pemotongannya berbeda, ya. Kemudian cangkok, ada yang sudah pernah melihat caranya mencangkok? Sudah pernah melakukan pencangkokan?
Belum ya? Nanti kita praktek. Ini yang buatan manusia lebih banyak yang dipakai di masyarakat, di lingkungan kita adalah stek. Stek itu apa kira-kira yang bisa gampang di stek? Kalau di sekitar sini, di desa, apa biasanya? Singkong itu biasanya cepet kan? Singkong cepet. Iya, di stek singkongnya nanti berapa bulan sudah bisa diambil umbinya, kita panen. Kemudian biasanya yang bisa di stek itu kopi bisa, kemudian pohon itu biasanya bunga jepun itu juga di stek kan? Ya bisa dicari bunga jepun itu sangat gampang di steknya, tinggal nancep aja. Mint, tanaman mint, ya itu bisa juga. Next, nah ini keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya, keuntungan dan kerugiannya. Ada yang bisa jawab? Bunga, coba baca. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif. Kelebihannya dikembangbiakan tanpa perlu ya Hasilkan tanaman baru yang seragam identik dengan induknya. bisa mengembangbiakan tanaman yang sudah menghasilkan buah atau biji. Ada 4 ya keuntungannya. Itu yang bisa kita dengan jelas bisa kita lihat, kita rasakan. Jadi kalau kita mau tanaman atau hasil yang sama dengan induknya, perkembangbiakan vegetatif ini yang lebih cocok buat kita dan masa pertumbuhannya itu cepat dan pasti akan seperti induknya. Tapi dari kelebihan pasti akan ada kekurangan. Jadi kekurangannya di sini apa? Tidak kuat seperti tanaman aslinya, menghasilkan sedikit keturunan. Nah, kalau misalnya stek, coba kita bayangkan. Kalau kita stek, berarti kita hanya dapat satu batang, satu tanaman. Kalau misalnya yang alami, dari tunas, dari satu batang pohon pisang, kita bisa mendapat berapa tunas? Banyak kan? Nah, di situ sudah bisa kelihatan bedanya, kelebihan dan beda dari tunas yang alami dan stek yang buatan dari manusia. Kemudian dan hanya menghasilkan sedikit keturunan, tidak sekuat seperti tanaman aslinya. Wah, pintar-pintar semua ya. Tidak ada yang bertanya ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, bisa lanjut sebentar. Yang ini apa manfaatnya? Kalau kita sudah tahu kelebihan dan kekurangannya. Hasil panen lebih cepat. Kemudian penanaman karena ditanam fase tua. Dapat dibudidayakan dengan cepat. Hasil panen sama dengan induk yang ditanam dan mudah. Iya, bisa dibayangkan ya. Dari perkembangbiakan vegetatif ini ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Jadi seperti kita bisa panen lebih cepat karena tidak menunggu lama dia tumbuh seperti tanaman misalnya kopi atau apel, cengkeh, tunggu bertahun-tahun dia baru bisa menghasilkan. Tapi kalau dengan stek, dengan batang atau dengan cangkok, dia akan bisa, atau terutama ini duren, ya kan? Sekarang lagi musim duren. Siapa yang punya duren, pohon duren di sini? Bisa di stek banyak-banyak ya, biar banyak menghasilkan buahnya. Ya, itu salah satu kelebihan, manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang kita sampai ke sesi berikutnya, kita membentuk kelompok. Ya, silakan kalian
bentuk kelompoknya karena setelah ini kita akan melakukan praktek di lab, di lapangan. Kemudian akan ada sedikit kerja kelompok yang kalian kerjakan dulu. Kemudian setelah itu kita ke laboratorium. Ya, oke? Ya, silakan cari kelompoknya masing-masing. Boleh bubar dulu. Kemana pindah? Kursinya bisa dipindah. Berberapa nih satu kelompok? Ininya bisa dipindah ya, kursinya bisa dipindah. Kursi pindah di sini boleh, jadi saling berhadap-hadapan. Ya, Widi sama di sini ya, Sugi, kursinya dipindah. Suarsana sama Suryasih, kalian bisa pindah ke sini kursinya atau berdua pindah ke sini. Enggak, kursinya aja. Kursinya aja, ya. Nah, kursinya pindah ke sini. Nah, kursinya aja dipindah ya. Semangat ya, semangat ya. Sudah? Kalian masing-masing saya kasih LK, bisa didiskusikan. Satu kelompok dua LK. Kalian boleh buka gadgetnya dan ini dijawab, ya. Boleh diskusi di sana sama kelompoknya, tidak dikerjakan sendiri. Kelompok 2, masing-masing 2 LK, silahkan dikerjakan dan didiskusikan. Tidak boleh diem-dieman, harus aktif. Tunas kan? Apa namanya? Bambu. Masa sendiri? Embung itu jangan garis mirip embung. Tunas bambu dia. Tunas bambu dari Yang lain bisa bantu cek di HP-nya. ini kan cara pembaca analisa kelompok. Tunas. Mana Bu? Ini semua satu. Itu bisa di-sub. Paku sama, paku sama paku sama. Ya. Analisanya gimana? Namanya belum ditulis. Tahunnya apa nih? Analisa kelompok. Nah ini. Spora. Ini sih baru ada. Next 2
Kalian harus baca yang keras atau saling bertanya ya, biar kelihatan aktif kelompoknya. Ya, suaranya harus keras. Tidak boleh mengantuk. Dan nomor 3-nya ada? Lestari. Supreni. Analisanya tadi ini sudah mengerti? Jadi kalau kalian lihat gambar ini gambar apa ini? Tunas bambu. Jadi dari sini kalian bisa menganalisa bahwa bambu ini berkembang biaknya secara bertunas, berkembang biak secara vegetatif melalui tunas. Nah, ada berapa bisa sampai dalam satu batang bambu itu akan bisa menghasilkan berapa tunas? Banyak, lebih dari satu tunas. Jadi di situ kalian bisa menganalisa bahwa tanaman ini perkembangbiakannya secara apa? Vegetatif apa? Alami. Ya, ini bisa itu dianalisa semua. Ini langsung dianalisa. Ayo analisanya, jangan lupa boleh tanya Google. Tanaman cangkok itu. Enggak apa-apa, enggak usah diisi tanamannya. Itu kalau lihat batangnya itu apel enggak? Apel, apa aja boleh, kalian bisa analisa apa aja boleh. Yang penting yang dilihat adalah cangkokannya. Sistemnya. Ayo kita nih bicara apa nih? Ini tanamannya. Tanamannya kalian boleh berimajinasi. Kalian boleh berimajinasi. Coba. Kelengkeng. Apa yang kira-kira bisa dicangkok? Jambu. Jambu apa? Jambu biji. Oh. Jambu kristal itu? Beda. Di sini ke apa nih? Kelengkeng ya? Iya. Kelengkeng keputus dia ininya. Lengkeng itu Lengkeng. lengkeng ini sama tuh. Oh iya, iya, lengkeng. Ini Randy ini pinter loh. Lengkeng yang diapakan? Dicangkok. Dicangkok. Randy bisa nyangkok? Bisa Bu. Berhasil? Berhasil. Good boy. Hah? Ini hujan ada nih teh. Stek apa? Stek batang. Pohon apa? Pohon singkong. Pohon singkong. Oh, ini ada dapat. Yang selanjutnya. Stop. Ini apa? Nama tanamannya, Bu. Tanamannya ini coba ini apa? Mawar sama Mawar tuh enggak ada durinya. Kira-kira apa ya? Bukan yang bisa apel bisa. Apel? apel sama apel.
apel Malang sama apel mana lagi. Kan bisa dicangkok. Yang di atasnya yang lebih apa namanya? Cepat berbuah. Kau nih menggabungkan. Menggabungkan ya, okulasi ya. Ya. Okulasi. Yang di bawah batangnya kuat, yang di atas berbuah banyak. Gitu. Itu di sampulnya. Apa kan? Kopi Arabica, kopi Robusta, kopi. Apel Malang ke apel apa, Dek? Mana lagi? Mana lagi? Ada? Bisa apa lagi yang bisa diokulasi? Bunga mawar putih dan Bunga mawar merah seperti yang di video tadi kan. Apa lagi? Wortel itu memang Wortel itu pembiakan apa? Alami. Pembiakan dengan apa? Tunas akar. Akarnya yang menggelembung, yang menjadi apa namanya, yang umbi yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita makan. Dari apa? Tunas apa? Pembiakan vegetatif alami dari akar. Dekat lipai. Sudah kelompok sana? ini juga ini jadi analisis kelompok. Lu nih apa nih? Apa nih kata? Sambung Okulasi. okulasi. Ya, Atau sambung. sambung Spora ke tanah. Sudah sampai mana di sini? Yang kedua. Yang kedua. Analisanya ya. Udah dikasih tahu temennya. Analisanya apa tuh? Akar bambu berbentuk rimpang, berbuku dan beruas. Setiap buku akan ditumbuhi serabut dan tunas yang dapat tumbuh sebagai batang. Good. Tumbuhan cocol bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian tepi daun. Dan pada bagian tepi daun dan tunasnya itu yang akan dikembangbiakan, yang akan memperbanyak tanaman. Tumbuhan cocol bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian tepi daun dan memperbanyak dirinya dari tunas yang tumbuh di daun tersebut, dari tunas yang tumbuh pada daun tersebut. Nima. Buatan. Sudah sampai mana? Sudah sampai singkong. Sampai singkong. Ya. Yang di bawahnya apa? Yang di bawahnya Kita sampai 5 menit lagi untuk pengerjaan soalnya. Bisa diselesaikan ya? kopi. Hah? Bunga. Apel Malang aja apel Mana lagi? Apel malah aja apel mana lagi? Apel mana lagi? Mana?
Mana lagi yang harus selesai? Anjas, Selain cinta. puitis, cinta. Cinta love jelas. Dengan cara menempel darah ke batang atas. Vegetatif. Vegetatif tuh baik. Sudah ada yang selesai? Lagi 2. Saya kasih lagi 2 menit ya. Sebelum nanti kita akan praktek di lapangan, di laboratorium. Ya. Ya. Ada batang bawah yang batangnya kuat, Yang yang atas yang berbuahnya banyak, berbuahnya cepat, itu bisa dipakai. Sudah bisa dikumpul ya, masing-masing ketua kelompok silakan dikumpulkan. Cara buatan dengan Ayo, ketua kelompoknya silakan dikumpulkan. ada ketua sih. Sudah? Sebelum kita tutup untuk saat ini, karena setelah ini kita akan ke laboratorium, kita akan praktek langsung di lapangan. Jadi kalian silakan ambil pakaian lapangannya kalian. Untuk saat ini Ibu kasih istirahat 10 menit untuk ganti pakaian dan habis itu kita langsung ke lapangan. Oke? Saya tunggu di sini ya. Kalian silakan ganti baju sama makan dulu. Nanti habis. Ya. Nah, anak-anak, kita ketemu sekarang di lapangan, di laboratorium. Kita akan mempraktekkan cara pembiakan vegetatif tadi. Jadi di sini sudah ada pembiakan vegetatif secara alami dan secara buatan. Yang secara buatan tadi apa yang kita pakai? Contohnya? Stek, apalagi? Cangkok, apalagi? Menyambung, okulasi ya. Yang alami apa saja? Tunas, akar, spora, dan umbi lapis. Ya, di sini ada beberapa media yang nanti kita akan pakai untuk praktek penanaman. Ya, pembiakannya nanti kita lihat di situ ada media tanamnya. Kalian nanti masukkan ke polybag dan media ini pembiakan apa namanya? Membiak dengan apa, Wortel? Dengan tunas akar. Ini kalian sudah bisa lihat. Sudah mulai tumbuh akarnya. Nanti kita akan masukkan di medianya dan nanti akan kita amati bagaimana pertumbuhannya. Ya. Kemudian ini ada jahe. Berkembang biak dengan apa? Rimpang, umbi, rimpang. Ini namanya rimpang. Tadi tidak ada kelihatan di situ. Ini ada jahe, ada kencur. Jahe sama kencur aja. Ya. Dan ini kentang. Oke. Dan ini yang akan kita pakai perkembangbiakan dengan stek. Ya. Silakan. Yang
kelompok 1, kelompok biru, coba yang stek. Nanti ada bahan kalau memungkinkan untuk dicangkok, bisa dicangkok atau diokulasi. Ada bunga kamboja, ada bunga mawar, dan ada bunga bougainville. Nanti kalian bisa coba dan kasih label dengan media tanamnya juga. Kemudian kelompok merah, ya siap? Siap. Kalian melakukan pembiakan vegetatif yang alami, ya. Oke, kalau sudah siap, silakan ambil medianya, silakan ambil alatnya, kalian kerjakan. Oke? Good job. Nah, anak-anak, kita sudah melakukan percobaan tadi ya. Ini hasilnya nanti anak-anak sudah bagus, sudah bisa melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif yang kita lakukan di dalam media tanam polybag. Nanti Randy setiap waktu akan melaporkan kepada Ibu hasilnya, bagaimana pertumbuhannya, dibantu dengan anak-anak yang lain. Ya? Oke, siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat. Jadi nanti medianya ini akan Ibu pantau terus sampai di mana kentang, wortel, sama jahe bisa tumbuh bagus, dan tugas kalian untuk merawat tanaman ini. Siap? Siap. Oke, good. Jadi pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Silakan Suarsana bisa bantu menutup dengan doa sebelum kita pulang, ya. Yang lainnya tolong perhatikan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu akan lanjutkan nanti dengan daring, dengan online lewat WA. Post test nanti akan dikirim lewat WA. Ya, silakan kita bubar sekarang. Boleh pulang ke masing-masing. Ya, terima kasih. Ya.